Guys, Sadayana. Hari ini kita dengan channel yang baru. Nama channelnya dari Dukun Santai TV. Terus namanya diganti. Sekarang jadi Langkah Mahara. Kali ini kita akan membahas tentang kisah seseorang. Ya, kisah seseorang yang mungkin dia punya cerita hidup sendiri. Ya, dia oke itu beladian si Eti. Mungkin sedikit perkenalan. Saya tetap pada Sugono. Ya, saya Ipang. Dan ini adalah Wildan Idun memperkenalkan diri atau Ari. Oke. Idun teh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Idun ya, Kang ya. Saya biasa dipanggil Idun dan mungkin nama Sunda saya nya Manik Maya. Ada. Nah, Idun teh profesi teh sebagai naon, Dun? Saya profesi saya sebagai praktisi seni rupa ya. Sebagai perupa lah ya, perupa. Dia juga yang ngajarin saya ngelukis. Oh, tidak. Itu lumayan lah, ada beberapa karya saya yang diarahkan sama Idun. Iya, saya pun banyak konten-konten karya saya itu kebanyakan ya Kang ya. Kebanyakan itu lebih ke tradisional ya. Dan Tradisional. tradisional Kudu gitu. di jerau emeren. Di jerau beri gorena. Nah, udah gitu ya saya banyak sharing lah sama beliau ya. Beliau adalah guru saya dalam ilmu kebudayaan. Dan isi-isi dari ya konten-konten dari karya saya itu ya salah satunya dari saya seperti melukis gorengan datang. melukis gadis Bali, lalu Batara Kala ya. Karya saya yang Batara Kala itu saya dapat inspirasi dan trigger dari Kang Ipang sendiri. Tapi sangu asup. Sangu asup. Oh, siap. Jeung nugget. Oke. Mungkin Kayak ngerokok teh teh. Wis. Oh. Pokoknya udah lain di masjid. Nih, saya ingin sedikit mendengarkan kisah cerita Kang Idun yang mungkin Kang Idun itu pernah bersekolah di mana? Saya sekolah dari pertamanya SD meureun atau kumaha. Nyentuh ke SD oke. Saya dulu pernah kuliah di salah satu Universitas Seni Rupa di Jogja ya. Bener ya. Isi. Oh, diisi. Saya masih zaman STSI sih. Masih zaman STSI ya. Nah, terus setelah itu saya berkembang lalu saya dapat beasiswanya saya lanjut dan langsung ke Tanah Bavarian. di mana itu? Leiden. Oh, Leiden. Korporasinya kamu itu. Di Leiden. Oke. Nah, di Leiden teh diajar naon atau diajar apakah belajar seni rupa, apakah dagang daun, apakah jadi tukang parkir atau naon kan? Saya kan di sana apa udah? Saya di sana ada salah satu naungan ya, ada satu ruang karya ya, ruang karya ya di sana itu. Saya tepat itu di Leiden di Adam Street ya. Di Adam Street dan saya sempat dihina oke Kang. Nah, Saya sempat dihina karena saya dari saya kan dari Indonesia ya. Saya dari Indonesia, terutama saya dari Jawa Barat. Pertama saya ngobrol tuh aja Kang Joki. Huket ya. Aduh aing teu ngarti aing. Saya yang jawab kayaknya khudhor gitu kan. Huket ya. Apa kabar kamu gitu kan. Ya, saya baik-baik saja gitu kan. Dan ketika di situ balik atuh. dan ketika di situ saya
menghinanya itu sebagai the Lil Asian boy gitu ya, Lil Asian boy gitu ya. Jelma petekel. Ya, jelma petekel, dan ya saya sering gabung di sana sama homeless-homelessnya. Ya, homo. Homeless. Oh, Homo, homeless. homosek. Homeless ya. Di sana saya gabung sama homeless waktu itu, ya adalah salah satu kenakalan di dunia. Karena Eropa itu terlalu bebas. Naon sih cerita lah. Saya ini cuma cerita karena ini adalah pembimbing saya, dan orang inilah kakak, sahabat, guru saya bahkan ya. Alah. Saya gak mau sebenarnya menceritakan ini semua karena diundang sama Kang Ipang. Sok ceritakeun atuh naon kebaunganana, apakah Ya di pernah sana ada yang disebut dengan coffee shop ya, coffee shop di Rotterdam ya. Coffee shop itu sebenarnya di sana itu lebih ke ini Kang, lebih ke lain warung kopi Majalengka? Oh bukan, di sana itu Sumedang gitu. di situ plant weed, menanam Ganja. Iya. Oke. menanam ganja, dan ada tiga jenis ya di sana. Itu ada orgy, lalu kronik ya, kronik, dan namanya pun dari situ udah seperti kronik, hybrid, sativa dan indica. Hybrid itu gabungan antara sativa dan indikanya itu mah. Ya tahu lah, abstrak ya. tinggal ditonton lah di channel YouTube-nya Dira di LGN. Lingkaran Ya. Nusantara itu Dira keren, Dira banyak keren. edukasi tentang ganja ya. Saya bukan pemakai ganja, apalagi narkoba secara keseluruhan. Tapi dulu saya pernah terjerumus ke narkoba. Menurut saya Indonesia butuh pengkajian secara medis untuk menjadikan ganja menjadi legal untuk medis ya, Iya. tapi bukan untuk dikonsumsi Untuk raw lah ya. goblok-goblokan Nah, gitu. Karena memang Dongoannya. apa ya? Ya intinya mah entong wakalah gitu. Karena Indonesia belum siap sepertinya untuk ke arah situ. Terlalu banyak mafia-mafianya. Kan eta mah lain urusan urang. Ya, ayo saya amanya kesini berkesenian ya. Nah, kemudian Sama ya itu kan adalah kejadian 3 tahun yang lalu ya, 3 years ago I Messi gitu kan. goblok. And now I peace with my mess. Nah, Saya berdamai dengan kehancuran tersebut gitu kan. jadi menurut saya mau nanya, ya mah aing naik narasinya. Oh, lama enggak? Kehancuran seperti apa yang menurut Anda itu adalah kehancuran yang dimana titik terendah hidup Anda? Saya titik terendah itu apakah harus disebutkan Kang Anu? Nyesok sebutkeun we. Ya saya didiagnosis ada salah satu penyakit ya. Itu OTW gelo nya. Yalah, itulah bahasa nama gitu nya. OTW gelo karenanya meureun dari sana pun pas di Venice pun saya dideportasi gitu. Saya ngucapkeun. Venice teh naon untal hobbit. Di Venice di Italia saya sampai eta tempat. Yan Kapal kapal. lo mah tuh da aing mah naik kapal oge sih gitu nya. Di Venice saya dideportasi, sampai saya pameran waktu itu dengan media darah. Blood on canvas. Saya nyebutkan seperti ini, I'm God, I'm Lord Savior, who's your fucking God, man? Anjing. Sada babi. Aing mah apalna eta we unggul guys Gitu. Nah, jadi kemudian saya pernah dengar cerita juga dari Idun kalau Idun pernah terjerumus ke narkoba. Aku tahu. Gimana itu ceritanya? Ketika itu ya saya sama ya seseorang lah ya, seseorang, dan waktu itu saya masih menginjak usia kelas 2 SD 2 SMP. 2 SMP lah ya. Berarti sia baung teh baheulanya aduh. Terus SMP, dan dengan bahasa dibaptis heula lah.
Ya dibaptis lah ya, oke lah, saya nyoba ngipe, saya nyoba nginsul gitu ya, sampai edik lah di situ. Saya edik, saya menemukan klimaksnya di situ. Edik itu vokalis TG Boys, itu Odik ya, itu Odik Sirangkik ya. Nah dari situ saya pertama kali saya muntah, vomit ya, sangu cairan, oh dan siga naik ieu non elep eng gedean utana teh eta sangu alah anjing da mau mobil aja kan gelo. Dan ketika itu misal nih ya, saya pakau tok, misal abis serang akang, serang sanes gitu nya, abdi mah calik akang nu karena itu sih terbang. Oh ya, Eta jadi memang fantasi nah gitu. fantasi narkoba jenis putau itu seperti itu Ya. dan sambil berbagi pengalaman ya. Di saat dulu saya pakai sabu berapa tahun yang lalu ya, saya udah lama banget itu berhenti karena memang ada kejadian spiritual yang membuat saya berhenti. Ya sabu mah ukur juga naik non histeria gitu kan, nggak namanya dari awal kujeng banget kunyian ibu ladi. Yang mimiti masa pangganteng nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk putau itu di atas dari itu ya, kalau bisa disebut putau di atas dari itu, dan ada lagi yang di atasnya lagi kan, ada coke ya, ada lagi brown sugar. Itu brown sugar udah nggak mungkin, udah nggak ada di sini ya. Brown sugar itu kalau ini gula merah dibakarnya cara di drag ya, di kayak spring ya, di drag, asap yang ngikutin itu. Oke. Disesep Itu ada dulu brown sugar. Kemudian dari pengalaman kelam Idun itu menghasilkan apa sih? Ya sebenarnya ya ini bukan pembelaan juga ya Kangnya, bukan salah satu pembelaan juga. Ini saya melakukan seperti ini itu karena ada orang seniman, orang dengan inspirasi nih. Nah dan dari situ pun saya pernah ada satu pukulan ya, maksudnya salah satu ya traumatis lah ya, traumatis secara iya nya. Kuma pernah debol gitu tuh. Di jero we meureun bari gogoleran ya Kang ya. Gitu. Ketika saya tanya nana tuh tinggal. Ketika saya ada satu pukulan, terus saya loncat ke situ lagi gitu kan. Ketika saya sempat berhenti dulu Kang, saya sempat berhenti dulu. Terus ada lagi karena saya lagi lagi down banget lah, lagi down banget gitu dah. Kumaha sih gitu dah, kagok baong we aing gitu. Berarti itu beberapa tahun yang lalu ya? Ya adalah beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2012 lah. 2012 berarti sekarang 2021 cik sabaraha 8 tahun yang lalu. Iya, 9 tahun yang lalu berarti sudah terlewati ya masa-masa tersebut. Nah kemudian yang saya akan tanya sekarang, kenapa Idun tidak berpikir bahwa semua kelakuan Idun itu akan menjadi titip waris kepada anak ya keturunan ya. Apakah tidak berpikir ke arah itu? Saya ada berpikir ke situ ya Kang ya. Makanya saya selalu menyembunyikan itu semua. Silent list meren. Gitu. Tapi kan untuk semesta tidak bisa disembunyikan. Nah, dari situ makanya saya waktu terakhir saya ketemu dengan Kang Ipang ya. Saya langsung dimandiin di Buni. Awal mereka terakhir. Ya terakhir maksudnya dalam artian terakhir memakai ya gitu.
Dan awal saya mandi Itu caritana teu kitu. Di dia orang ngerek melakukan tangkal ya di Buniwangi. Idun datang ke sini dengan beberapa teman Idun itu dalam keadaan yang saya tahu ya kan, ya bahwa Idun sedang sedang sabu. iya On sabu. Nah saya ajak ke Pancuran 7 Buniwangi, terus saya ajak buat sok atuh maralakeun tangkal. Itu kan maralakeun tangkal, dan itu dalam keadaan yang lebih kencang sih ya guys. Nah udah kayak gitu, udah beres nanam pohon, saya suruh mereka mandi di Pancuran 7 Buniwangi. Dan besok ceritakan atuh Dun, keanehan naon. keanehannya banyak pisan. Pertama, ketika mandi saya di sana atukang meureun akang oge mengalami ya Betul. tahu mungkin kan klimaksnya seperti apa. Dan Oh, iya. dan ketika posisi itu saya resisten ini dengan takaran dosis yang sangat tinggi lah ya, resisten gitu. Ketika di situ saya mandi dibawa ke makam Buniwangi Ya. dibawa ke makam Buniwangi, dan di sana saya sadar dan pulang ke rumah saya bisa tidur. Nah, Itu keajaiban karuhun. jadi ketika ukur mantang-mantang ya mah guys, kita mandi di Pancuran 7 Buniwangi di Cikahuripan. Ya pakai doa-doa tertentu lah ya gitu kan, untuk doa-doa kesembuhan agar dia sembuh dalam apa ya, di saat keadaannya dia lagi on itu. Dan memang air di Buniwangi juga kandungan mineralnya juga bagus, dan salah satu yang membuat saya sembuh berapa tahun yang lalu ya, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu saya bisa bisa sembuh dari narkoba. Itu karena memang saya dianjurkan untuk selalu mandi di di mata air yang memang sampai badan saya menggigil gitu. Jadi dari situ akan timbul rasa ngantuk. Iya, dari gitu dopamin kan. mungkin ya, terus Ya, ke endorfin juga ya, endorfin. langsung ke adrenalin dan tidur gitu kan. Nah kayak gitu. Nah, pada akhirnya saya mungkin ada sedikit pertanyaan ke Idun juga sama gitu kan. Apakah pernah Idun merasa sangat mengecewakan orang tua dalam hal apa? Dalam hal seperti ini ya, mungkin seorang anak merasa dibedakan. Itu ke ego, itu mungkin ego ya, direct dibolak-balik oke eta kalau orang gitunya. Cukang lantaran orang hirup di pawanangan teh yang Oh nya. kalau jeung aing bisa ngomong gitu. Cigara lek madap. Ya dari situ nyerek dibolak-balik oke eta kalau saya gitunya. Dan jadinya kurang Ada tarik ngomong tuh goblok nih kadang. dan pada di saat itu juga gitu kan, jir orang teh nah sih dibedakan jeung lancik orang, jir nah sih orang teh dibedakan jeung adik orang nya meureun gitu nya, karena saya nak bedegong gitu kan, terus dan lain-lain gitu. Terus pas ketika sangat teramat mungkin gitu nya kecewa gitu nya, saya pernah orang bentar ya kami orang nggak selain Islam anjir. Orang nggak selain Islam Karena ada pemikiran seperti itu kenapa? karenanya saya pernah dicari oleh salah satu organisasi dan bla 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 dan lain-lain. Kudu jelas. Ya. Karena apa? Pertama ente ya kan? Ente maksudnya takut kena undang-undang ITE juga gitu. Enggak. Ya undang-undang ITE dalam artian apa? Kita menghina agama atau apa? Saya enggak. Ya mungkin ya saya menghina agama gitu. Saya bilang gitu.
Batu Iyas dicarioskeun. Ya maksudnya dengan kata-kata yang lebih lembut lah. Ya, Anda menyebutkan nama yang maha kuasa tapi mulut Anda bau naga. Nah, itu benar. Perilaku orang Indonesia itu seperti itu. Jadi 90% di dunia itu adalah Indonesia pemeluk agama Muslim terbanyak di dunia ya. Ternyata KTP unggul, karena yang benar-benar beragama namanya seutikan. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa yang dialami oleh kehidupan bersosial kita. Contoh, maaf ya, ketika kita berbicara masalah Jumatan, ya kan, masjid kita bersihkan. Ketika kita berjalan untuk pergi ibadah sholat Jumat, di jalannya itu kan menuju masjid itu ada jalan gitu kan, ada gang atau kayak gimana. Masjidnya bersih tapi jalannya kotor sama sampah, ya menurut saya itu imannya dipertanyakan. Iya dong. Gitu. Nah, oke, kita hapus masalah, bukan hapus, kita kesisihkan untuk permasalahan ya, untuk itu. permasalahan itu gitu, dan kita dan saya juga melupakan itu semua. Dan kan mungkin nggak, ini ada satu pertanyaannya gini, yang tadi yang saya maksud, Idun pernah tidak merasa bersalah dan merasa mengecewakan orang tua? ya pernah lah. Dalam hal apa? Ya dalam hal saya dulu jangki pangki dan orang tua Menurut siapa kita pancak batur mah? iya gitu. Saya jangki pangki, terus saya ketika baru pulangnya karena orang karek balik di Eropa lah ya kan ya. Saya karek pulang. Ada cerang iya. Saya karek pulang di Eropa, dan waktu itu hajatannya di rumah tehnya, cenah bangganya saya karek pulang di Eropa dan lain-lain. Dan posisi atas saya syukuran, dan ya keluarga teh syukuran, terus orang mabok dedenya. Mabok tarik pisan kangnya. Berele enggesan anjir. Saya ngucapkeun eta, dan orang tua baeud ke saya ningali mama kecelakaan Cipanon. Saya langsung cuci kaki. Nah, ini ketika saya udah sobersnya, saya cucikan kaki, nah terus saya minum, saya mandiin. Kenapa harus mencuci kaki? Ya, salah satu mungkin ya, salah satu sembahyang saya Hindu kan. Enggak, kan harus ada dasar ilmu. Surga telapak kaki ibu. No, menurut saya seperti ini. Bukan surga di bawah telapak kaki ibu ya. Tapi menurut saya surga itu lebih rendah derajatnya daripada pengorbanan ibu kita, yang disimbolisasikan dari apa yang menjadi perjalanan atau simbol perjalanan itu adalah kaki ibu kita. Surga mah wana-wana itu derajatna dari tibatan makhluk menurutnya. Kuwalas asihna indung. Tah, jika gitu mana nanun. Ya. Cik, saya pengen tahu ada kenakalan yang menarik gitu kan, misalkan ada kenakalan yang sedikit konyol, Idun apakah pernah ngalocok make bawang daun? Aduh, misalkan, gitu kan? Eta mah. Atau misalkan, nah jauh nginum, ya masih kan curiga pernah ngalaman, Untuk tadinya wah tuh kadieu make deuleu kana kamera. Nah, Idun sok naon, kan Idun pernah nyaritakeun cenah aya teteh-teteh ngajak ke kamar. Ente meureun. Ayo di jero bari Google. Eta lain teteh-tetehnya biasa we eta mah nya, sebagai kieu teh, jangan kau biarkan aku sendiri, Bang, jangan. Ada pabelit saya langsung loncat eta Kang. Jadi emang eta tuh jadi aya mamah-mamah plastik meureunana Ya, mengajak untuk melakukan iya, hal-hal yang diinginkan. Iya gitu kan. Anjing. Itu kan sebagai kaum Sodom yang monoteisme gitu kan. Anjing. Gitu ya, berarti kan semua perjalanan dari kehidupan Idun ya sesingkat inilah ya gitu kan, karena ini 24 menit, udah mulai 24 menit. Apakah ada pesan-pesan untuk untuk brother-brother yang ada di yang nonton channel saya? Kialahnya namanya narkobing lah istilah kenana. Cik atuh gitu. Urang lain kumahanya. Tapi urang teh nyaho teh Kang. Nya abi teh terang gitu.
eta narkobing teh ngeus pisan. Jujur lah saya teh mau ngeus pisan. Kedua eta barang teh mahal. Katilu eta barang hese. Intinya juga kieu we. Sakira-kirana hirup sangsara, hirup masih kena mun tangga kolot, nu tatayan memakai narkoba sakitu we. Nya anu katilu kitu, nya anu katilu gitu nu paling ieu nama. Urang teh eta hese keluar ti lingkaran setan. Betul. Dan itu pun saya pernah merasakan dan itu sangat-sangat sulit untuk keluar dari circle itu gitu. Dan pada akhirnya semesta membimbing saya dengan ajaran para leluhur. Saya mendekati semua tempat yang dianggap orang lain angker dan lain, tapi saya menemukan ketenangan di situ. Dan pada akhirnya saya yang sekarang ini saya bisa berubah dan saya banyak mengajak saudara-saudara saya, adik-adik saya yang masih memakai narkoba, ayo kita berubah, ayo kita perbaiki diri, ayo kita mulai berusaha untuk membangun ekonomi di lingkungan terkecil kita, mulai peduli dengan bangsa kita harus mulai kritis dengan diri kita dan juga lingkungan kita, ya gitulah mungkin ya. Iya. Nah, mungkin pesan terakhir atau panjang-panjang pesan terakhir untuk saudara-saudara kita yang nonton di channel YouTube Langkah Mahara. Pesan-pesana gitu nya. Saya lebih ke apanya? Ayo nasehatin menurutnya ya mas sharing we gitu nya. Selagi waruga orang jag-jag mah berkreativitas we. Oke, berarti segitu. Berkesenian. Anu kanu bunyi-bunyian, anu kanu tarif silat dan lain-lain, produktif lah. Betul. Jadi kita harus produktif agar kita terhindar dari apa yang namanya narkoba dan juga perilaku yang menyimpang dari lingkungan bersosial kita. Zero tolerance lah. Satu lagi, zero tolerance for drugs. Anjing, masih goblok. Nah, tapi sih capetang memang jadi sekaligus asisten khusus jam translate. Ketika saya pembelit bahasa Inggris yang manehana nu ngocoba. Inilah ya. Kalau dari saya baik belum tentu buruk. Buruk belum tentu jelek. Salah kehilang. Benar belum tentu baik. Dan salah belum tentu buruk. Benar dan salah itu ada di dalam diri kita, dan hidup dan mati kita juga tidak ditentukan oleh bacot seseorang. Jadi jadilah diri sendiri, tapi tetap dengan kita harus bisa menggunakan nurani kita. Yourself lah ya. Selalu berbuat baik kepada siapapun, karena matematika semesta beda dengan matematika manusia. Langkah Mahara semoga tercerahkan. Terima kasih. Sampurasun. Rahayu.